Selamat malam dan selamat datang buat kamu yang baru saja mendengarkan Radio Kelabu, tempat di mana kamu bisa mendengarkan kisah-kisah menyeramkan dan mencekam. Malam ini, aku ingin mengajak kamu untuk masuk lebih dalam ke sebuah cerita yang dibawakan kali ini. Sebelum itu, siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan terasa lambat dan mencekam. Cerita kali ini datang dari seseorang mantan perampok yang pernah dapat pengalaman mengerikan dari salah satu aksinya. Sebelum aku membacakan ceritanya, subscribe dulu dan like video ini agar kalian bisa tetap update untuk cerita horor lainnya. Oke, baik, langsung saja kita ke ceritanya, tetap fokus dan simak baik-baik ceritanya. Namaku Mardin. Kalau ada yang tanya, soal kerjaanku apa, aku selalu bilang serabutan, tapi sejujurnya, aku maling. Aku udah ngelewatin banyak rumah. Dari kontrakan kosong sampai rumah pejabat yang jendelanya bisa dibuka dari luar, cuman pakai kartu SIM. Selama ini, yang penting bagiku, cuman satu hal. Masuk dengan tenang, keluar dengan barang. Malam itu, aku beraksi nggak sendirian. Aku bareng dua orang, yaitu Karta dan juga Saman. Masing-masing dari kami punya tugas yang berbeda untuk menjalankan aksi ini. Sebelumnya, kami dapat kabar dari seorang kenalan Karta, ada sebuah rumah besar dan mewah di kawasan sepi yang katanya udah lama kosong. Rumah tua tapi dijaga rapi. Lampu pagar selalu nyala, taman bersih, dan katanya penghuni terakhirnya nggak pernah kelihatan lagi sejak 2 tahun lalu. Tapi yang bikin kami tertarik itu katanya di dalam rumah tersebut masih tersimpan koleksi barang-barang antik dan perhiasan yang banyak. Mendengar informasi mengenai hal tersebut, kedengarannya seperti hadiah bagiku. Tapi hadiah yang terlalu mudah biasanya ada harganya. Untuk menuju ke rumah itu, kami harus jalan kaki dari titik aman melewati beberapa rumah kosong lainnya. Angin malam pada saat itu terasa sangat aneh. Nggak terlalu dingin, tapi bawa bau menyengat kayak kemenyan campur darah kering. Tapi kami bertiga tidak memperdulikan hal itu. Yang ada di pikiran kami adalah menjemput hadiah dari rumah yang kami jadikan target itu. Oh ya, sebelum lebih jauh, aku ceritakan dulu bagaimana bentuk bangunan dari rumah itu. Ukuran rumahnya cukup besar, punya 3 lantai, dan dikelilingi pagar yang tinggi, serta kawat berduri di atas pagarnya. Dengan keahlian yang dimiliki Karta, entah bagaimana caranya dengan mudahnya ia membuka pintu gerbang itu. Nggak sampai 5 menit pintu gerbang itu dapat dibuka oleh Karta. Padahal sistem keamanannya aku rasa cukup bagus, tapi itulah Karta si ahli pembobol. Kami pun masuk ke dalam rumah itu, yang mana suasananya sangat gelap. Dan bukan cuman gelap, tapi aku merasa sedikit aneh ketika baru melangkahkan kaki di dalam rumah itu. Gimana nggak aneh aku merasa pundakku berat sekali, seperti ada sesuatu di pundakku. Tapi aku tidak tahu itu apa. Karena aku tidak melihatnya, jadi aku anggap angin lalu saja. Tetap fokus satu tujuan, yaitu menjemput hadiah. Selanjutnya, kami berbagi tugas. Karta naik ke atas tepatnya di lantai 2. Saman tetap di bawah untuk berjaga-jaga di dekat pintu masuk. Aku sendiri menuju ke arah dapur dan juga ruang belakang. Aku lihat barang-barangnya memang seperti yang dibilang. Banyak vas, figura emas, guci tua, dan jam dinding dari Eropa. Sepertinya emang kolektor benda-benda antik. Sesampai di dapur, aku melihat sebuah kulkas menyala. Sontak membuat aku bingung. Bagaimana bisa ada rumah kosong tapi kulkasnya masih menyala? Hal itu pun membuat aku penasaran. Rasa penasaranku membuat aku secara tak sadar membuka pintu kulkas itu. Setelah aku buka, tahu nggak isinya apa? Isi kulkas itu
menambah rasa kebingungan aku terhadap rumah itu. Isinya bukan makanan pada umumnya. Aku melihat ada potongan kepala ayam dan juga cairan merah yang aku pikir itu darah beku di dalam sebuah botol. Tidak hanya itu saja, di dalam kulkas tersebut juga terdapat sebuah botol kecil yang berisi minyak berwarna hitam dan juga secarik kertas yang bertuliskan huruf asing yang aku sendiri juga tidak tahu tulisan apa. Dengan perasaan bingung dan juga takut, aku pun langsung menutup pintu kulkasnya. Di saat itu juga perasaan gak enak pun mulai naik. Baru juga merasakan hal aneh. Aku langsung disambut oleh sesuatu dari atas loteng. Aku mendengar bunyi langkah kaki dari arah loteng. Suaranya terdengar pelan yang aku pikir awalnya suara langkah kaki dari Karta atau Saman. Lama-kelamaan, suara langkah kaki itu semakin berat dan mendekat. Tetapi yang anehnya, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja. Dengan ditemani rasa takutku, aku naik ke atas untuk mencari keberadaan Karta. Tapi pas sampai lantai 2, aku tidak melihat di mana Karta. Yang aku lihat hanyalah semua pintu kamar yang ada di lantai 2 terbuka. Dengan nada yang lirih, aku memanggil Karta. Nggak ada jawaban sama sekali dari Karta, aku pun terus memanggil perlahan sambil berjalan kaki ke arah ujung untuk mencari di mana Karta, tapi tiba-tiba saja lampu kamar paling ujung menyala dengan sendirinya. Aku melihat di kamar itu hanyalah berisi ranjang dan lemari tua. Aku tidak melihat di mana Karta berada. Aku pun terus mencari di mana keberadaan Karta, sampai akhirnya aku menemukan sebuah keanehan, yaitu ada puluhan kertas tempel. Kali ini aku bisa membaca tulisan yang ada di kertas tempel itu. Ada beberapa nama di kertas itu, ada nama perempuan dan juga laki-laki. Dan satu hal yang bikin aku nggak bisa gerak seperti membeku, aku melihat ada nama Karta di antara kertas itu, yang tulisannya berwarna merah seperti darah. Untuk membuktikannya, aku endus tulisan itu. Dan benar saja baunya sangat anyir seperti daras yang masih segar. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Suaranya sangat keras sekali, seperti dengan sengaja didorong sekuat tenaga. Aku pun langsung panik gak karuan. Dengan insting yang aku miliki tanpa berpikir panjang, aku langsung mendorong pintu sekuat tenagaku agar dapat membuka pintu itu. Alhasil, pintu itu dapat terbuka dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat terbuka. Yang aku pikirkan pada saat kejadian hanyalah bagaimana caranya agar dapat keluar dari rumah aneh tersebut. Aku sudah nggak memikirkan lagi di mana teman-temanku berada. Aku lanjut berjalan menuju tangga ke bawah dari rumah itu. Tetapi tepat di sebuah lorong, aku melihat ada bayangan seperti Karta. Ia berdiri, tapi tubuhnya kaku, kepalanya miring, dan matanya hitam total. Aku takut dong, yang aku lihat wajahnya Karta, tapi seperti bukan Karta. Dengan rasa ketakutan aku berlari ke arah bawah dan menuruni tangga yang amat curam untuk mencari Saman. Apakah masih berjaga-jaga di sekitar pintu luar rumah itu? Sesampainya di bawah, ternyata Saman juga nggak ada. Pintu masuk terkunci. Jendela pun seperti ditutup paksa dari luar. Aku dengar suara dari balik dinding. Suara tangisan, tangisan anak kecil. Lalu suara laki-laki berdoa pakai bahasa yang aku nggak kenal. Mendengar suara aneh, aku langsung bersembunyi di balik sofa yang membuat nafasku menjadi ngos-ngosan. Di dinding ada lukisan keluarga yang sebelumnya tampak biasa saja, sekarang berubah. Wajah mereka meleleh, matanya berdarah, dan anak kecil perempuan dalam lukisan itu keluar dari figura, berdiri menatapku. Saking takutnya aku hanya memejamkan mata sambil berpikir bahwa itu
hanya halusinasiku untuk menutupi rasa takutku. Setelah aku meyakinkan diri bahwa yang aku lihat tadi hanyalah halusinasiku akibat rasa panik yang berlebih-lebihan, aku melanjutkan untuk mencari cara agar dapat keluar dari rumah tersebut, dan aku akhirnya menemukan sesuatu di balik karpet yang ada di ruang tamu, seperti sebuah pintu kecil yang tertanam di balik karpet tanpa rasa takut, dan aku hanya berharap itu adalah jalan keluar dari rumah ini. Aku bukalah pintunya, dan benar saja aku menemukan seperti ruang bawah tanah. Dengan kondisi yang sangat gelap, aku menuruni tangga untuk menuju ke ruangan. Baru anak tangga pertama aku langsung disambut oleh bau busuk yang sangat menyengat. Tanpa aku pedulikan, aku hanya ingin mencari jalan keluar dari rumah aneh ini. Di bawah, aku menemukan sebuah tempat seperti tempat ritual persembahan. Ada tengkorak, lilin hitam, dan juga tubuh manusia dalam keadaan tengkurap. Dengan rasa penasaran, aku membalik tubuhnya. Yang membuat aku terkaget-kaget adalah ternyata itu tubuh Saman. Di detik itu juga aku langsung menangis ketakutan. Aku melihat tubuh Saman. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara, tapi tidak ada keluar suara sedikit pun. Dia sambil memegang buku tua yang terbuka di halaman bergambar segel. Yang aku rasakan hanyalah bingung dan ketakutan. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk dapat menolong Saman. Karta tiba-tiba muncul, tapi wajahnya sekarang bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas. Dia jalan ke arahku dengan perlahan-lahan. Dia bilang, "Rumah ini nggak pernah kosong, Din. Kita cuma tamu buat dipilih." Setelah mendengar ucapan dari Karta, aku langsung kabur keluar dari ruang bawah tanah. Entah apa yang sudah kulakukan, dengan anehnya pintu depan tiba-tiba saja kebuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung lari keluar untuk mencari pertolongan, berlari ke arah jalan besar untuk mencari warga yang melintas di jalan. Tetapi karena kondisinya sudah larut malam, tidak ada satupun warga yang melewati jalan itu. Aku hanya bisa menangis dan memikirkan bagaimana kondisi teman-temanku yang terperangkap di dalam rumah aneh tersebut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya duduk di bahu jalan sambil menunggu warga yang melintas di jalan. Sampai pada akhirnya ada satu warga melintas, yang mana matahari pun sudah mulai terbit. Dengan wajah ketakutan dan kebingungan, sambil menangis, aku menceritakan kejadian yang aku alami ke warga dan meminta pertolongan untuk menyelamatkan teman-teman yang terperangkap di rumah aneh tersebut. Akhirnya warga tadi langsung memanggil warga yang lain untuk membantu. Kami pun beramai-ramai menuju rumah itu. Sesampainya di sana, kami semua hanya melihat lahan kosong. Tidak ada rumah atau bahkan bangunan satupun di sana. Yang ada hanyalah pepohonan kecil dan rimbun. Alhasil aku dicap gila oleh para warga di sana yang dianggap mengarang cerita. Aku hanya bisa menangis sambil berjalan kaki menuju pulang. Tapi tiba-tiba saja ada seorang bapak-bapak tua menghampiriku. Mungkin karena ekspresi wajahku yang kebingungan dan ketakutan, bapak itu pun menanyakan apa yang terjadi kepadaku, lalu ku ceritakan semuanya yang terjadi. Si bapak menjawab dengan santainya, seolah-olah dia tahu banyak hal mengenai rumah itu. Si bapak mengatakan bahwa rumah tersebut muncul setiap setahun sekali untuk mencari tumbal dan menghilang ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut si bapak, pemilik rumah mempunyai orang suruhan untuk mencarikan tumbalnya, dan kejadian seperti ini sudah terjadi juga sebelumnya, dan meminta tumbal 2 orang tiap tahunnya. Sampai sekarang misteri dari rumah itu belum juga terkuak. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pemilik rumah tersebut dan juga pelaku dari pesugihan di rumah itu.
Dan itulah kisah malam ini tentang Mardin, Karta, dan Saman, tentang sebuah rumah yang tak pernah benar-benar kosong, rumah yang hanya muncul untuk menjemput tumbal baru. Apakah rumah itu masih ada di luar sana? Atau mungkin malam ini, saat kamu berjalan melewati gang sepi, rumah itu sedang memperhatikanmu? Terima kasih sudah mendengarkan di Radio Kelabu. Jangan lupa tetap waspada, karena kadang yang terlihat kosong justru paling berbahaya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan jangan pernah berjalan sendirian.